Ayo mencoba latihan soal 1.8. Nomor 1. Tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, dan jarak kedua fokus, dan persamaan asimptot dari hiperbola dengan persamaan. Ini ada dua persamaan, 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 36. Kemudian bagian B, 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 64x dikurang 54y sama dengan 161. Oke, untuk bagian A, 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 36. Nah, bentuk persamaannya seperti ini sama dengan bentuk persamaan seperti ini. Jadi kita sepakat bahwa persamaan ini dia berpusat di titik 0,0. Nah, selanjutnya persamaan ini kita ubah, kita samakan bentuknya dengan bentuk ini, persamaan ini. B kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, di sini 4 ini kita ubah menjadi 2 kuadrat dikali x kuadrat. Kemudian 9-nya ini kita ubah menjadi 3 kuadrat dikali y kuadrat sama dengan 36 ini bisa kita ubah menjadi 9 dikali 4. Jadi 9-nya ini sama dengan 3 kuadrat dan 4-nya ini sama dengan 2 kuadrat. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A-nya ini B sama dengan ini. B-nya adalah 2. Kemudian A-nya di sini 3. Jadi kita tulis A-nya sama dengan 3. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa ini dia pusat di titik 0,0, sehingga bentuk persamaan dari titik puncaknya adalah plus minus A, 0. A-nya tadi adalah 3, sehingga titik puncaknya adalah plus minus 3,0, atau titik puncaknya itu adalah 3,0 dan min 3,0, atau kita bisa singkat menjadi plus minus 3,0. Oke, untuk persamaan asimptot Y, persamaan asimptotnya itu Y-nya sama dengan plus minus B per A dikali X. B-nya 2, A-nya 3, berarti 2 per 3 X. Jadi persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus 2 per 3 X, atau bisa kita tulis persamaan asimptotnya yang pertama Y sama dengan 2 per 3 X. Kemudian yang kedua adalah min 2 per 3 X. Selanjutnya titik fokusnya itu kalau dia berpusat di titik 0,0, maka titik pusatnya adalah plus minus C, 0. Nah, C-nya di sini kita tidak tahu C-nya berapa, sehingga kita gunakan hubungan antara A dan B. Sehingga C-nya kita tentukan nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita dapat A-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah B kuadrat, atau di sini C kita akarkan di sini. Jadi C-nya sama dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 4. Jadi 9 tambah 4 sama dengan akar 13, sehingga kita dapat C sama dengan akar 13. Maka titik fokusnya di sini adalah plus minus akar 13,0. Nah, apalagi yang mau kita cari? Jarak kedua fokus. Jarak kedua fokus itu yaitu 2 dikali C. Jarak kedua titik fokus, jadi 2 dikali C, sehingga 2 kali C, C-nya tadi akar 13, maka jarak kedua titik fokus adalah 2 akar 13. Berarti lanjut di bagian B dengan soal yang sama. Bagian B, 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 16x dikurang 54y sama dengan 161. Nah, bentuk persamaan ini bentuknya seperti ini dia. B kuadrat dikali x dikurang m kuadrat dikurang a kuadrat dikali y dikurang n kuadrat sama dengan a kuadrat dikali b kuadrat. Nah, oke. Untuk 16 ini, 16 kuadrat dikurang 9y kuadrat, untuk persamaan ini kita
kumpulkan terlebih dahulu yang memiliki variabel yang sama. Misalnya ini, 16x kuadrat dikurang 64x. Kita pindahkan ke depan supaya dia dekat-dekat dengan yang variabelnya sama. Jadi 16x kuadrat dikurang 64x dikurang 9y kuadrat dikurang 54y sama dengan 161. Nah, selanjutnya ini 16-nya kita keluarkan, kita buat dalam kurung sehingga sama saja kita ubah bentuknya. Lebih sederhananya seperti ini. 16 dikali x kuadrat dikurang 16 kali 4 kan 64. Sama saja. Jadi 16 dikali x kuadrat dikurang 4x. Ini sama dengan bentuk ini. Nah, selanjutnya ini juga 9 kita keluarkan, 9y kuadrat ditambah 6 kali 9 54. Jadi bentuk yang ini sama dengan bentuk ini. Nah, ini sudah hampir sama dengan persamaan ini, tapi bedanya bahwa di sini adalah persamaan kuadrat, sementara di sini persamaan linear yang dikuadratkan. Nah, untuk mengubah persamaan kuadrat menjadi persamaan linear, bentuk persamaannya seperti ini, maka kita gunakan rumus melengkapkan kuadrat sempurna. Kita mulai dari ini. Pertama, x kuadrat dikurang 4x. Kita sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna itu kita perhatikan nilai dari sini. Nanti nilai di sini dibagi dengan 2 lalu dikuadratkan. Nah, perlakuan di sebelah kiri juga harus dilakukan di sebelah kanan. Oleh karena itu x kuadrat dikurang 4x ditambah, karena di sini min 4 maka kita tulis min 4 per 2 di pangkat 2 sama dengan 0 ditambah tadi ada seperti ini, maka kita buat juga seperti ini di sebelah kanan. Nah, kita dapat x kuadrat dikurang 4x, ini min 4 per 2 sama dengan min 2. Min 2 pangkat 2 ya 4. Ini min 4 per 2, min 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Sehingga kita dapat ini, persamaan ini bisa diubah ke bentuk seperti ini. X dikurang 2 kuadrat. Jadi x dikurang 2 kuadrat ini dapat seperti ini. Ini sama, bentuk sederhananya seperti ini. Kemudian di sini 0 tambah 4 4. Jadi 4-nya kita pindahkan ke kiri menjadi x dikurang 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan yang terakhir. Nah, selanjutnya untuk nilai ini y kuadrat ditambah 6y sama dengan 0. Sama seperti tadi, melengkapkan kuadrat sempurna, jadi kita tulis kembali y kuadrat ditambah 6y. Di sini ada 6, maka 6 dibagi 2 kemudian dipangkat 2 sama dengan 0 ditambah 6 dibagi 2 dipangkat 2. Jadi y kuadrat sama dengan 6y ditambah 6 dibagi 2 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sehingga y kuadrat ditambah 6y tambah 9 sama dengan 0 ditambah 9. Nah, ini bentuk ini kita bisa ubah menjadi y ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. 9-nya kita pindahkan ke kiri menjadi y ditambah 3 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan-persamaan ini dan yang ini. Ini kita substitusi kembali ke persamaan yang di sini, ke persamaan ini menjadi 16x kuadrat. Ini tadi kita sudah ganti menjadi persamaan yang baru ini. Jadi x kuadrat kurung siku x dikurang 2 kuadrat dikurang 4 dikurang 9 dikali yang y kuadrat tambah 6y tadi kita ubah, kita gunakan persamaan ini. Y ditambah 3 kuadrat dikurang 9 sama dengan 161. Kita coba kali masuk. 16 dikali x dikurang 2 kuadrat sama dengan 16x dikurang 2 kuadrat. 16 kali 4 64. Min 9 kali persamaan ini dapat min 9 dikali y ditambah 3 kuadrat. Min 9 kali min 9 hasilnya adalah positif 81 dikurang 161. Selanjutnya bilangan ini
bilangan konstanta ini 64 dan 81 kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga 16x dikurang 2 kuadrat dikurang 9 kali y ditambah 3 kuadrat sama dengan 161. 64 pindah ke kanan menjadi positif, ditambah 64 dikurang 81. Hasilnya adalah 144. Ini 16 ini masih bisa kita ubah menjadi 4 kuadrat, dan 9 ini kita ubah menjadi 3 kuadrat. Sehingga kita dapatlah persamaan 4 kuadrat dikali x dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali y ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, persamaan ini sudah sama bentuknya dengan ini. Nah, karena dia sudah sama bentuknya, ini kedua persamaan ini sudah sama dengan bentuk umum, maka kita bisa menentukan nilai A dan nilai B. Nilai A-nya sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan 4. Kemudian nilai titik pusatnya itu adalah M, N, sehingga M-nya adalah 2 dan N-nya adalah min 3. Nah, kalau dia berpusat di titik M, N tadi, maka titik puncaknya sama dengan M plus minus A, N. Nah, kita dapat M-nya tadi adalah 2, kemudian A-nya 3 menjadi 2. Untuk pertama kita gunakan yang positif dulu. Jadi 2 tambah 3, min 3. 2 tambah 3, min 3 itu sama dengan 5, min 3. Nah, untuk yang negatifnya, itu yang negatif 2 dikurang 3, min 3 sama dengan 2 dikurang 3 min 1, min 3. Ini adalah titik puncak yang pertama dan ini titik puncak yang kedua. Selanjutnya titik fokus. Titik fokus itu rumusnya adalah M plus minus C, N. Nah, di sini C-nya kita belum dapat berapa nilai C. Oleh karena itu kita gunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya tadi 3, B-nya 4. Substitusi masuk menjadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat adalah 16. Lalu 9 tambah 16 adalah 25. Akar 25 ini sama dengan 5. Nah, kita dapat C-nya sama dengan 5, sehingga kita ambil yang positif terlebih dahulu, sehingga 2 M-nya tadi 2 ditambah C-nya 5, N-nya min 3. 2 ditambah 5, min 3. 2 tambah 3 adalah 7, min 3. Ini titik fokus yang pertama. Kemudian titik fokus yang kedua kita ambil bagian negatifnya. Jadi 2 dikurang 5, min 3. 2 dikurang 5 ini sama dengan min 3, min 3. Ini adalah titik fokus yang kedua. Selanjutnya yang kita cari adalah jarak titik fokus. Oh, ini kita kasih tanda dulu nih. Ini, kemudian ini, lalu jarak titik fokus. Jarak titik fokus itu adalah 2C. Kita dapat C-nya adalah 5, sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi jarak titik fokusnya adalah 10. Lalu yang kedua, persamaan asimtot. Rumus persamaan asimtot adalah Y dikurang N sama dengan plus minus B per A dikali X dikurang M. Jadi kita substitusi. Y, N-nya tadi adalah, untuk N-nya ini adalah min 3, ini M dan ini N. N-nya adalah min 3, jadi min kali min positif, jadi Y ditambah 3 sama dengan plus minus B-nya 4, kemudian A-nya 3, 4 per 3 dikurang X dikali X dikurang M, M-nya adalah 2. Jadi yang pertama kita ambil nilai positifnya ini. Y ditambah 3 sama dengan 4 per 3X dikurang, ini kita kali masuk 4 per 3X, kemudian ini 4 per 3 dikali 2, atau sama dengan min 8 per 3. Nah, Y-nya 3-nya kita pindahkan ke kanan menjadi min 3, sehingga 4 per 3X dikurang 8 per 3 dikurang 3.
min 8/3 dikurang 3 nilainya adalah min 17/3. Nah, ini persamaan asimtot yang pertama untuk bentuk positifnya. Selanjutnya untuk bentuk negatif, Y ditambah 3 sama dengan min 4/3X ditambah 8/3. Di sini dapat min 8/3 itu karena sini min 4/3 ini, min 4/3 dikali X sama dengan min 4/3. Min 4/3 dikali min 2 sama dengan positif 8/3. Nah, 3-nya kita sama dengan tadi, 3 pindah ke kanan menjadi min 3. Jadi 8/3 dikurang 3 nilainya adalah min 1/3. Jadi persamaan yang kedua, persamaan asimtot yang kedua adalah 4/3X dikurang 1/3. Selanjutnya nomor 2, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik pusat O 0,0. Jadi dia berpusat di titik 0,0. Kemudian titik fokusnya 8,0 dan min 8,0. Ini bisa kita tulis plus minus 8,0. Kemudian titik puncaknya 6,0 dan min 6,0, atau bisa kita tulis plus minus 6,0. Nah, kalau seperti itu, coba kita kerjakan. Karena dia berpusat di titik 0,0, maka bentuk persamaan nantinya adalah B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan titik puncak. Titik puncak dari persamaan itu adalah plus minus 6,0. Itu berarti nilai A-nya ini sama dengan positif 6 dan minus 6. 6 dan min 6, begitu. Nah, kemudian tadi di soal dikatakan bahwa titik fokusnya itu adalah plus minus 8,0. Sementara rumus titik fokus adalah plus minus C, 0. Berarti di sini kita bisa dapatkan ini bukan A. Ini bukan A tapi ini C. C sama dengan plus minus 8. Selanjutnya kita cari, di sini kita sudah dapat nilai A dan sudah dapat nilai C, maka kita cari nilai B-nya. B-nya itu kita gunakan rumus yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya tadi 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga 8 pangkat 2 itu sama dengan 64 dan 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah B kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan 64 dikurang 36. B kuadrat sama dengan 28. Nah, ini kita sudah dapat B kuadrat sama dengan 28. Jadi, karena kita sudah dapat B kuadrat 28, maka kita substitusi di sini. B kuadrat sama dengan 28X kuadrat. Kemudian A-nya 6. Jadi 6 pangkat 2 itu 36 dikurang 36 Y kuadrat sama dengan 28 dikali 36 karena A kuadrat dikali B kuadrat sama saja dengan ini kan sama saja, ini adalah A kuadrat, ini B kuadrat. Kalau perkalian itu kan sama saja, jadi 28 dikali 36. Sehingga kita dapat persamaannya 28 kali 36 sama dengan 1008. Jadi ini bentuk persamaan untuk bagian A, 28X kuadrat dikurang 36Y kuadrat sama dengan 1008. Selanjutnya bagian B, menentukan persamaan jika diketahui titik puncaknya 2,2 dan min 8,2 serta asimtotnya adalah 3X dikurang 5Y sama dengan 19. Oke, kita misalkan bahwa di sini dia berpusat di titik M, N. Nah, sehingga kalau dari soalnya ini nanti bentuk persamaannya bentuknya seperti ini. B kuadrat dikali X dikurang M kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y dikurang N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi
Kalau misalnya titiknya pusatnya M, N, kemungkinan M-nya 0, N-nya 0 atau bilangan konstanta lainnya. Jadi kita misalkan saja bahwa bentuk persamaannya seperti ini. Adapun nanti kalau misalnya dia ternyata berpusat di titik 0,0, ya ini akan kembali sama saja seperti bentuk yang tadi. Bentuk persamaan kalau dia berpusat di titik 0,0. Oke. Dari soal itu diketahui titik puncak 2,2 dan min 8,2. Sementara kalau dia berpusat di titik M, N, maka titik puncak hiperbola adalah M plus minus A, N. Nah, di soal ini titik puncaknya ada 2 dan min 8. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa kalau misalnya M ditambah A, untuk ambil nilai positifnya ini, kalau M ditambah A sama dengan 2. Kalau M dikurang A, kalau kita ambil nilai negatifnya, M dikurang A sama dengan min 8. Nah, nilai ini kita eliminasi. M dikurang M ini habis 0, kemudian A dikurang min A, ini adalah 2A sama dengan 2 min 2 tambah 8, 10, sehingga A-nya sama dengan 5. Kita dapat nilai A, jadi nilai A ini sama dengan 5. Selanjutnya, kita nilai A ini kita substitusi di persamaan ini. M ditambah A sama dengan 5. Jadi, M-nya ini kita tidak ketahui. M ditambah A 5. Ini bukan 5, ini 2. Sorry. Ini M ditambah A sama dengan 2. Jadi, M ditambah 5 sama dengan 2. Jadi, M-nya sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi, di sini kita dapat M-nya sama dengan 3. Bukan 5 kurang 2. 2 dikurang 5. No. Ini bukan 5 kurang 2, tapi nilainya adalah 2 dikurang 5. Maka nilainya sama dengan min 3. Jadi M-nya adalah min 3. Nah, sehingga kita dapatkan titik pusat. Kalau misalnya tadi kita misalkan titik pusatnya M, N, maka kita dapat M-nya adalah min 3, lalu N-nya sama dengan 2. 2-nya dapat dari mana? Dari sini. 2 ini. Karena kan titik puncak itu adalah M plus minus A, N. Jadi N tidak berubah, maka N di sini tetap nilainya adalah 2. Min 3,2. Nah, itu kita sudah dapat titik puncak, kita sudah dapat nilai M dan nilai A-nya. Nanti akan digunakan untuk di sini persamaan ini. Nah, selanjutnya kita cari nilai B. Bagaimana caranya? Di soal ada tadi asimptot. Asimptotnya 3x dikurang 5y sama dengan 19. Nah, asimptot ini kita sederhanakan. Lalu asimptot ini kita temukan gradien dari asimptot ini, yaitu 5y. Ini 5y-nya, 5y sama dengan 3x dikurang 19. Atau y-nya sama dengan 3x dikurang 19 per 5. Atau y sama dengan 3 per 5x dikurang 19 per 5. Nah, ini adalah gradiennya, 3 per 5. Nah, selanjutnya persamaan asimptotnya. Persamaan asimptot tadi untuk hiperbola itu kalau dia berada pada titik M, N, maka persamaan asimptotnya adalah y dikurang n sama dengan plus minus a per b dikali x dikurang m. Nah, kita dapat n-nya adalah 2, sehingga y dikurang 2 sama dengan plus minus A-nya tadi ada 5, kita dapat 5, B-nya yang belum diketahui, jadi kita tetap tulis B. Dikali X dikurang M, M-nya tadi adalah min 3. Jadi, min 3, sepertinya sini positif ya. Ya. Sini positif. Karena M-nya min 3, berarti min kali min positif. Nah, oke.
Oke, kemudian di sini kita dapat dari persamaan asimtot yang kita dapat, ini kan persamaan asimtot hiperbola. Kita dapat persamaan asimtotnya adalah plus minus 5 per B. Yang tadi untuk asimtot dari soal kita dapat gradiennya 3 per 5 X. Nah, ya, seperti ini bahwa gradien asimtot parabola adalah plus minus 5 per B. Jadi, kita bandingkan antara persamaan asimtot dari parabola dengan asimtot yang memang sudah ada di soal tadi, gradiennya. Kita sesuaikan jadi 5 per B sama dengan 3 per 5. Nah, kita kali silang. Ini 5 kali 5, kemudian B dikali 3. Jadi 25 sama dengan 3B. Jadi B sama dengan 25 per 3. Sehingga kita dapatkan B kuadrat sama dengan 625 per 9. Nah, kita sudah dapat B kuadrat, sudah ada nilai A-nya, sudah ada nilai M, dan sudah ada nilai N. Maka selanjutnya kita substitusi, sehingga bentuk persamaan adalah ini B kuadrat. B kuadrat di sini sama dengan B kuadrat ini 625 per 9. Jadi kita tulis 625 per 9 dikali X dikurang M. M-nya tadi kita dapat min 3. Jadi min kali min positif. Jadi X ditambah 3 kuadrat dikurang A kuadrat. A-nya 25, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi kita tulis 25 dikali Y dikurang N-nya berapa? N-nya adalah 2. N-nya 2. Sehingga kita tulis Y dikurang 2 kuadrat sama dengan A kuadrat tadi 25, kemudian B kuadrat adalah 625 per 9. Nah, kalau saya cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau lebih bentuk sederhananya silahkan. Ini mau disederhanakan, kemudian ini juga mau disederhanakan, silahkan. Tapi kalau menurut saya sampai sini juga sudah cukup. Kita sudah dapat bentuk persamaannya. Oke, lanjut untuk bagian C. Lanjut untuk bagian C. Di sini puncaknya 7,3 dan min 1,3 serta melalui titik 8,4 setengah. Jadi sama seperti bagian B tadi, kita misalkan bahwa dia berpusat di titik hanya sama dengan M, N. Nah, dari soal diketahui titik puncaknya 7,3 dan min 1,3. Sementara rumus titik puncak itu adalah M ditambah A, N. Jadi kita misalkan M ditambah A, kalau kita ambil bentuk positifnya, M ditambah A, maka ini dapat 7. Kalau M dikurang A, ini dapat min 1,3. Ini kan, ini N, ini M ditambah A, ini M dikurang A, N, seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan M ditambah A sama dengan 7, M dikurang A sama dengan min 1. Ini juga kita eliminasi. M dikurang M ini habis. Kemudian ini jadi 2A sama dengan 7 dikurang min 1, 8. Jadi A-nya sama dengan 8 per 2 yaitu 4. Oke, selanjutnya A-nya ini kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi M ditambah A-nya 4 sama dengan 7. M-nya sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat M-nya sama dengan 3, sehingga kalau M-nya sama dengan 3, maka titik pusatnya sama dengan 3,3. Ini M dan ini N. N-nya didapat dari sini. N-nya ini yang tidak berubah. Ini. N sudah diketahui. Nah, selanjutnya A-nya sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui, M-nya diketahui, maka tinggal nilai B. Nah, nilai B, untuk menentukan nilai B, kita substitusi titik 8,4 seper 2 ini kita tulis 4,5 pada persamaan
ini. Pada persamaan ini kita substitusi apa yang sudah diketahui. Jadi kita tulis B kuadrat karena belum ada sama sekali, kita tetap tulis B kuadrat. Lalu X-nya, karena dia melalui titik 8,45, maka kita misalkan bahwa dia melalui titik X-nya sama dengan 8, kemudian Y-nya sama dengan 4,5. Sehingga X di sini kita ganti dengan 8. Kemudian M-nya kita ganti dengan 3, kita kuadratkan. Lalu A-nya tadi kita dapat A sama dengan 4. Jadi kita ini bukan plus tapi ini min, dikurang 4 kuadrat. Karena di sini 4 kan positif ini. Ya, toh? Jadi dikurang 4 kuadrat dikali 4,5, ini adalah nilai Y. Tadi Y sama dengan 4,5, kemudian dikurang N-nya 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikali B kuadrat. Oke. Nah, ini B kuadrat sama dengan 8 dikurang 8 kurang 3 adalah 5. Jadi B kuadrat dikali 5 kuadrat dikurang 16, kemudian 4,5 dikurang 3, 1,5 pangkat 2. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 B kuadrat. Nah, selanjutnya 25 ini dikurang 25 B kuadrat, ini minus ya, dikurang. Kemudian 16 kali 1,5 kuadrat itu sama dengan 36, sama dengan 16 B kuadrat. Nah, oleh karena itu, ini 16B kuadratnya kita pindahkan ke kanan menjadi 25B kuadrat. Ini pindah ke kiri menjadi min 16B kuadrat. Kemudian min 36 pindah ke kanan menjadi positif 36. Nah, 25 dikurang 16 sama dengan 9B kuadrat sama dengan 36. B kuadrat sama dengan 36 per 9, atau nilainya adalah 4. Sehingga kita dapat B kuadrat adalah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam persamaan hiperbola ini. Sehingga bentuk persamaannya seperti ini. Tadi ini B kuadrat kita ganti dengan 4. Jadi dapat 4. Lalu X-nya tetap dikurang M-nya, tadi kita dapat M3 kuadrat dikurang A kuadrat. A-nya tadi kita dapat 4. A kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi kita tulis 16 dikurang Y dikurang N-nya 3. Sehingga 16 dikali Y dikurang 3 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Berarti ini 16 dikali 4. Ini berasal dari 16 dikali 4 sama dengan 64. Ini persamaan hiperbola dari soal bagian C.